saya Kasa Fitri dengan NIM akhir 040 dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subjek dan juga objek pajak penghasilan. Nah, pertama-tama perlu kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan subjek dan juga objek pajak penghasilan. Secara sederhana, subjek pajak adalah pihak yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan objek pajak pada dasarnya yaitu segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subjek pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tambahan kemampuan ini dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan. Subjek pajak penghasilan itu dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu ada orang pribadi. Orang pribadi ini dibagi menjadi 2, yaitu orang pribadi dalam negeri, lalu ada orang pribadi luar negeri. Nah, untuk orang pribadi dalam negeri, pajak dikenakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Contohnya yaitu ada gaji, lalu ada honor, terus laba usaha, bunga, sewa, dividen, hingga keuntungan dari penjualan aset. Sedangkan untuk orang pribadi luar negeri, kewajiban pajak hanya berlaku atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Lalu yang kedua yaitu ada warisan yang belum terbagi. Warisan, mengapa warisan dianggap sebagai subjek pajak? Karena meskipun pewaris sudah meninggal, kadang harta peninggalan masih bisa menghasilkan penghasilan, seperti misalnya yaitu rumah warisan yang disewakan atau deposito yang menghasilkan bunga. Nah, dengan demikian penghasilan tersebut tetap bisa dipajaki. Yang ketiga yaitu ada badan. Badan ini sama seperti orang pribadi, maksudnya sama, yaitu sama-sama ada 2, yaitu badan dalam negeri dan juga badan luar negeri. Badan dalam negeri seperti perseroan terbatas, CV, koperasi, hingga yayasan. Nah, dikenakan pajak atas semua penghasilannya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Objek penghasilan badan ini bisa berupa laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, atau keuntungan dari penjualan aset. Sementara itu, badan luar negeri hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Yang keempat yaitu yang terakhir adalah bentuk usaha tetap atau biasanya disingkat dengan BUT, yaitu usaha wajib pajak milik luar negeri yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Artinya, jika badan luar negeri memiliki BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia, maka penghasilan dan kegiatan usahanya di Indonesia dikenakan pajak dengan perlakuan yang sama seperti badan usaha dalam negeri lainnya. Nah, contoh objek penghasilan pajaknya antara lain yaitu penjualan barang atau jasa, dividen, lalu bunga, lalu royalti, serta keuntungan usaha yang didapatkan dari aktivitas perusahaan atau usaha yang ada di Indonesia. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa subjek pajak penghasilan itu tadi terdiri dari 4, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan juga yang terakhir tadi ada bentuk usaha tetap. Sedangkan objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang menambah potensi atau kekayaan bagi sang subjek pajak. Nah, dengan begitu dapat kita ketahui bahwa subjek adalah yang membayar pajak, sedangkan objek adalah yang dikenai pajak. Nah, tanpa objek, subjek tidak punya kewajiban pajak. Begitu pula sebaliknya, objek baru dikenai kalau ada subjek yang menerima atau memperolehnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita mengenai pajak penghasilan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.